Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fathan Gifari Saifuddin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seputar etika profesi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pertama, apa sih yang perlu kita ketahui tentang etika profesi? Tentu yang pertama adalah tentang konsep dasar etika profesi. Ya, langsung saja kita ke pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, merumuskan pengertian etika dalam 3 arti pengertian, yakni sebagai berikut. Yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian, pengertian yang kedua, kumpulan asa atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kemudian, yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Kemudian pengertian menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi, yaitu yang pertama, etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Lalu yang kedua, etika merupakan hukuman sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Abdul Qadir memperinci unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu sebagai berikut. Ini sudah masuk ke dalam etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Pertama, kegiatan intelektual. Bahwa filsafat merupakan kegiatan yang memerlukan intelektualitas atau pemikiran. Kemudian yang kedua, mencari makna yang hakiki. Filsafat memerlukan interpretasi terhadap sesuatu dalam kerangka pencarian makna yang hakiki. Kemudian yang ketiga, segala fakta dan gejala. Bahwa objek dari gejala filsafat adalah fakta dan gejala yang terjadi secara nyata. Kemudian yang keempat, dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis. Filsafat memerlukan suatu metode dalam kegiatannya, serta membutuhkan prosedur-prosedur yang sistematis. Kemudian yang kelima, untuk kebahagiaan manusia. Ya, yang tadi itu adalah merupakan unsur-unsur penting filsafat sebagai ilmu, ya, menurut Abdul Qadir. Kemudian selanjutnya, etika merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar atau salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Jadi etika menelaah tujuan hidup manusia, yaitu kebahagiaan sempurna, kebahagiaan yang memuaskan manusia, baik jasmani maupun rohani, dari dunia sampai akhirat melalui kebenaran-kebenaran yang bersifat filosofis. Ya, jadi dari sini dapat kita pahami bahwa etika itu merupakan bagian dari filsafat, yakni termasuk ke dalam filsafat moral, ya. Etika itu termasuk filsafat moral. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai etika, moral, dan norma kehidupan. Moral sama dengan etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya di dalam komunitasnya. Lawrence Kohenberg juga mencatat 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika, yakni itu sebagai berikut. Pertama, orientasi pada hubungan ganjaran kekuatan fisik dan material. Nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan tidak dipersoalkan pada orientasi ini. Kemudian yang kedua, orientasi hedonistis hubungan antar manusia. Orientasi ini melihat bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu atau kadang-kadang kebutuhan orang lain. Kemudian yang ketiga,
orientasi konformitas. Orientasi ini sering disebut orientasi anak manis, di mana seseorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan. Kemudian yang keempat, orientasi pada otoritas. Pada orientasi ini, orang cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan. Yang kelima, orientasi kontrak sosial. Orientasi ini dilatar belakangi adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Yang terakhir, yang keenam adalah orientasi moralitas prinsip suara hati, individu, komprehensif, dan universal. Orientasi ini memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hal yang pokok yang patut dipertimbangkan. Ya, itu adalah 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika menurut Lawrence Kohenberg. Jadi ada 6. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian selanjutnya adalah tentang pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Faktor-faktor yang berpengaruh dan keputusan atau tindakan-tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama adalah kebutuhan individu. Merupakan faktor utama penyebab tindakan-tindakan yang tidak etis. Itu yang pertama ya. Kemudian kedua, tidak ada pedoman. Tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur-prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu. Faktor yang ketiga adalah perilaku dan kebiasaan individu. Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Kemudian faktor yang keempat, lingkungan yang tidak etis. Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal yang serupa. Kemudian yang kelima, yang selanjutnya adalah faktor kelima ya, yakni perilaku atasan. Atasan bisa melakukan tindakan tidak etis, sehingga dapat mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkup pekerjaannya untuk melakukan hal yang serupa. Ya, kemudian yang selanjutnya, tindakan pelanggaran terhadap etika. Pertama adalah sanksi sosial. Etika adalah norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Maka ketika terjadi pelanggaran, sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Yang kedua, yakni adalah sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Kemudian yang ketiga, sebentar, ini nge-lag ya. Kemudian selanjutnya adalah tentang berbagai macam etika yang berkembang di masyarakat. Etika dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis. Yang pertama, etika deskriptif, dan yang kedua adalah etika normatif. Etika deskriptif merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah etika normatif, merupakan etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Perbedaan di atas
yakni antara etika deskriptif dengan etika normatif, yakni etika deskriptif itu memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku yang dilakukan. Sedangkan etika normatif itu memberikan penilaian sekaligus memberikan norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. Thornycroft mencatat adanya dua macam norma yang berkembang. Yang pertama, norma umum, dan yang kedua, norma khusus. Yang pertama, norma umum. Norma umum adalah norma yang memiliki sifat universal yang dikelompokkan lagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, norma sopan santun, yakni norma yang menyangkut tata cara hidup dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, norma hukum adalah norma yang memiliki keberlakuan yang lebih tegas karena diatur oleh suatu hukum dengan jaminan hukum bagi pelanggarnya. Kemudian yang ketiga, norma moral, yakni norma yang sering digunakan sebagai tolak ukur masyarakat untuk menentukan baik buruknya seseorang sebagai manusia. Itu adalah pembagian norma umum. Kemudian yang selanjutnya adalah norma khusus. Norma khusus merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dalam lingkup yang lebih sempit. Kemudian selanjutnya yakni tentang etika dan teknologi. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti revolusi yang memberikan banyak perubahan pada cara berpikir manusia, baik dalam usaha pemecahan masalah, perencanaan maupun pengambilan keputusan. Perubahan yang terjadi cara berpikir manusia sebagai salah satu akibat perkembangan teknologi tersebut. Sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma dalam kehidupan. Teknologi sebenarnya alat yang digunakan manusia untuk menjawab tantangan hidup. Ya, jadi perkembangan teknologi yang terjadi itu ternyata dapat merubah cara berpikir manusia tentang cara pandang terhadap etika dan norma-norma dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian mungkin cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.